lan saking Syekh Hatim Al-Asam. Man dakhala fi madhhabina hadza, man utawi sapane wong dakhala iku mancing sapa man fi madhhabina ing dalem madhhabe kita. Hadza hiya ikilah madhhabina. Fal yaj'al mongko dadekake sapa man fi nafsihi ing dalem awak dhewe man dadekake arba'a khisalin ing papat pira-pira ketentuan. Jadi mimbadil mutasawwifin termasuk bagian dari ulama tasawuf, ulama ahli sufi ialah Imam Hatim bin Asam. Beliau mengatakan siapa saja yang telah memasuki madhab kita, madhab sufi, madhab di mana kita hanya tergantung dengan Allah, maka hendaklah fal yaj'al fi nafsihi arba'a khisal. Orang tersebut menjadikan hidupnya itu menjadi 4 bagian. Minal mauti, bayane saking mati. Jadi kita cuma dikasih 4 pilihan mati ya, oleh Imam Hatim Al-Asam. Kematian kita cuma punya 4 pilihan ya. Pertama adalah mautu ahmar, mati abang, meninggal dalam keadaan merah. Jadi pertama apa? Mautu ahmar. Wa huwa utawi maut ahmar, kematian yang dalam keadaan zona merah. Ya, mati dalam zona merah. Wa huwa utawi mautul ahmar mukhalafatun nafsi, iku nulayani nafsu. Ya. Jadi mati dalam keadaan berani melawan nafsu kita, keinginan kita. Wa mautu aswad, lan mati ireng, mati zona hitam. Wa huwa utawi mautu aswad ihtimalu adzan nas, iku nanggung dosane manusia. Jadi menanggung dosa manusia. Mati hitam, mati statusnya ya membawa label hitam, yaitu apa? Meninggal memikul dosa umat manusia. Jadi mendolimi orang, menyakiti orang. Wa mautu abyad, lan mati putih, mati dalam ya zona putih. Wa huwa utawi maut abyad al-ju'u, iku kempong, lapar. Jadi artinya apa? Dia tidak ya menyisakan urusan dunia, kosong urusan dunia. Terus wa mautu akhdar, lan mati ijo, mati zona ijo. Wa huwa utawi mautu akhdar tarhur raqai, iku nyemplongake, menenggelamkan. Menenggelamkan, memperbaiki dunia dan akhirat. Ba'dura ing sebagiane rekop ala badin ing atas sebagian. Jadi mati dalam keadaan 4 ini adalah mati yang dalam keadaan baik. Jadi label lah. Jadi label ya. Labelnya merah, labelnya hitam, labelnya putih, labelnya hijau. Nah, keempatnya ini bahaya. Menanggung dosa manusia itu maksudnya bagaimana? Ya, gini ya. Mohon maaf. Dalam kisah sufi nanti kita akan ketemu. Ada seorang wali atau kekasih Allah yang memang hidupnya ini hidup di tengah pasar, hidup di tengah gelimang maksiat. Maka kita tahu kenapa Jakarta yang luar biasa begitu kemaksiatannya tapi kok selamat terus. Karena
karena di situ ada pakunya bumi. Ada para auliaillah, dzurriyyah Nabi akeh banyak, Mbah Priuk misalkan. Ini luar biasa. Jadi dosa-dosane wong daerah itu sing nanggung itu beliau-beliau, insyaallah. Sing istighfari, sing njaluk ke ngapura yang memintakan ampunan itu orang-orang seperti itu. Jadi kalau beliau ada orang kok masuk belusukan di daerah-daerah ya, gelap, daerah malam, itu jangan dinilai negatif. Ada sebagian, tentu tidak semuanya ya, ada sebagian yang punya tugas khusus untuk menanggung dosa-dosa atau ingin yang memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang itu. Diistighfari, dimintakan ampunan, disedekahi, diwacake Al-Qur'an tempat-tempat itu. Selainnya lalu larang, wis karepe dhewe. Ya maksiat bergelimang, tapi beliau ya dengan tenang di situ ya tetap menyelamatkan, menjaga, merawat umat Nabi Muhammad SAW. Nah, terus wala buddha lan ora kena ora lil muridin kedue wong murid-murid ya, orang yang menghendaki dekat kepada Allah fi hadhihi tariqi ing dalam ikilah dalan min sohbati syaikhin saking bebaturan syekh guru. Maka dalam kaidah ilmu tasawuf kita belajar kitab hikam misalnya atau belajar ilmu tasawuf itu harus punya guru. Jadi tidak lepas kontrol. Sohbah itu ya serawungan itu ya secara fisikly, dan ini yang tidak bisa terwakili oleh ngaji YouTube, nggak bisa itu. Ya benar, YouTube itu baik ketika kontennya dalam pengajian, tapi saya pastikan itu tidak akan bisa mencapai tahapan yang ideal karena harus ada sohbah, delok langsung, praktek langsung gitu. Kalau YouTube kan kita hanya melihat baik-baiknya saja, maaf saja. Yang nggak enaknya kan dia akan terekam. Atau bagaimana seorang ustadz itu, kiai itu, atau pemateri itu ketika beliau dalam keadaan ya pagi hari setelah bangun tidur kemudian melihat urusan rumah tangga kayak bagaimana, menyelesaikan urusan rumah tangga bagaimana, bertetangga bagaimana, itu kan nggak akan pernah terlihat. Sohbahnya kan itu. Bagaimana menghadapi sholat subuh, menghadapi jamaah, menghadapi pengajian, menghadapi santri yang lucu-lucu, yang gemes-gemesin, orang nggak akan pernah terlihat. Jadi harus ada sohbah, harus ada keteladanan yang dilihat. Ya kemarin saya sampaikan. Kenapa kok kita duduknya seperti itu? Ya memang kalau kita melihat kiai saya seperti itu. Kalau saya melihat kiai Andi kalau duduk ya seperti itu. Pilihannya gitu. Sudah kita praktekkan tadi pagi. Enggak asal duduk nongkrong bukan. Jadi ada ilmu, ada sohbah, ada pertemanan, artinya apa? Seserawungan ya, yang ketemu langsung gitu ya, directly, tidak terpotong-potong gitu enggak. Lah kita kalau ceramah datang selesai, wah ya ustadznya bagus, minyaknya wangi, bajunya putih, pakai sorban atau pakai apa terserah lah, bajunya sarungnya mahal. Itu hanya terlihat cash saja, hanya terlihat sekilas saja. Kita tidak akan pernah melihat 24 jamnya. Gitu kan? Maka ini yang menjadi penting. Sohbatus syekh, berteman dengan syekh atau bergumul ya dalam arti apa? Bersatu, melihat 1x24 jam itu penting. Atau ketika menghadapi problem seperti ini apa tindakan guru kita? Itu nggak akan pernah kita temukan loh di dalam tayangan YouTube dan kamera. Adanya adalah dengan kita ketemu langsung. Kalau ada kotoran-kotor, mohon maaf ada tempat kotor, apakah hanya cukup ceramah? Kan tidak bisa. Harus lihat teladan kan menghadapi sikap seperti itu. Lihat pengamen yang datang ke rumah, ya terus banyak variabel. Kan ada aspek ekonomi, sosial, hukum, atau ada aspek budaya, aspek antropologi, semuanya masuk semua. Nah, bagaimana menyikapi semua? Kalau nggak ada contoh, bagaimana kita bisa menerapkan yang ada untuk sesuai dengan yang semestinya? Nah, itu pentingnya bersohbah dengan syekh muhaqqiqin kang ahli nakekake masalah mursyidin kang bisa nuduhake. Ya, sekarang belajar dari Syekh Hatim Al-Asham rahimahullah. Dari Syekh Hatim Al-Asham rahimahullah.
beliau berkata, siapa saja yang memilih jalan kami seperti ini, siapa saja yang memilih jalan kami seperti ini, ya, dalam kurung menekuni ilmu tasawuf, maka hendaklah dirinya wajib memiliki 4 kategori. Wajib memiliki 4 kategori ya. Wajib memiliki 4 kategori dalam kematiannya kelak. Wajib memiliki 4 kategori dalam kematiannya kelak. Titik koma. Pertama, mati ya, yang disimbolkan warna merah. Disimbolkan saja loh ya, bukan sesungguhnya. Mati yang disimbolkan warna merah, yaitu seseorang yang meninggal dunia, yaitu seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan melawan hawa nafsu. Maaf, nafsunya orang sakit pengennya apa? Tidur kan? Berarti kalau orang meninggal dalam status disimbolkan warna merah, dalam tanda kutip ya, ini kita sedang tidak berbicara merah jelek buruk lah ya, tapi ini simbol saja ya, simbol merahnya, bahwa mereka yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan payah, dalam keadaan repot, ya toh, tapi tetap melawan nafsunya untuk ibadah. Misalkan kita tahu beliau itu repot untuk duduk, tapi berusaha untuk duduk untuk sholat. Beliau tahu ngomong itu susah, tapi ketika ngomong pengennya mengucapkan kalimat Allah, pengennya mengucapkan kalimat yang itulah alaiha kalimatun alaiha nahya wa alaiha namut, kalimat la ilaha illallah. Suaranya abot, sesek wis. Kalau orang sesek abot, enaknya apa? Diam kan? Tapi enggak, mulutnya bergerak. Ditahan untuk menahan nafsu agar diam. Nafsu pengennya ngajak diam, tapi dia pengennya gerak. Nafsu pengennya tidur, tapi dia adalah dalam keadaan bangun. Sehingga beliau sholat dalam keadaan melaksanakan ibadah. Maka kita paham, ada sebagian ulama yang meninggal dunia dalam keadaan sujud. Padahal lagi enak-enaknya, wayah-wayahnya tuh tidur malah digunakan untuk sholat. Mestinya pengen nurutin nafsunya ngapain? Tidur kan, mau malam hari deh. Tapi dipaksa untuk bangun, untuk munajat kepada Allah, sehingga meninggalnya dalam keadaan munajat. Itu maksudnya meninggal dalam yang disimbolkan warna merah. Terus yang kedua, wa mautu asmat, mati yang disimbolkan hitam. Insyaallah. Ialah seseorang yang meninggal dalam keadaan ikut menanggung dosa dan kejelekan umat manusia. Jadi daerah di istighfar terus dikelilingi. Maka kita pernah dengar banyak ini ulama-ulama dulu. Jadi tiap malam itu keliling desa. Desanya dikelilingi. Kenapa? Dibacakan istighfar, dibacakan zikir-zikir untuk apa? Ngeresi desanya yang desanya itu kumuh, desanya dalam tanda kutip jorok, kumuh jorok jauh dari Allah. Itu ada. Maka ini jujur saja ya, ini ada termasuk di daerah kami, daerah Pati sana, daerah Kajen tepatnya. Ada orang yang kerjaannya itu kalau ada orang mubeng punya hajatan itu ikut bantu.
Ikut bantu apa? Bawa apa? Diriin tenda, nata kursi. Biasa kan setelah ngobeng itu kan ada jam makan kan, jam 12 atau siang kan, duran. Tapi saat makan tidak ada. Dan orang ini nggak tahu siapa. Insya Allah. Nah, lama nggak kelihatan, ternyata orang ini ditemukan dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan ya di bawah tumpukan sampah. Ya, ini jelas meninggalnya sudah lebih dari 3 bulan. Pokoknya sudah bulan-bulanan, berbulan-bulan. Apa yang terjadi? Mayatnya utuh. Nah, disinilah kita nggak berani gegabah. Kelihatannya orang tiap hari belusuan di pasar, ya, kumpul dengan orang-orang yang seperti itu, jangan dinilai negatif. Maka disinilah punten ya. Kalau kita ini kan enak, santri kan enak kan, hadapannya sing resik-resik, sing bersih-bersih. Tapi yang pinggir-pinggir jalan itu siapa yang ngerawat? Maka kita nggak bisa menganggap sepele ya, teman-teman kita yang berjuang di luar sana, di kolong-kolong jembatan atau di daerah-daerah punten. Saya punya teman dulu waktu di Jogja, ya dakwah di daerah lokalisasi, di daerah Pasar Kembang. Itu betul luar biasa abad itu. Nah kalau kita dakwahnya ketemu sama mbak-mbak yang rapi-rapi, yang bersih-bersih, yang auratnya tertutup, ini enteng dong. Nah di sana dakwah kepada orang-orang yang auratnya terbuka-buka, masya Allah. Abad sama. Maka kita nggak berani mengatakan yang bukan-bukan ya. Ini tentu kalau kita masuk madhab seperti itu, tentunya kita ke depan adalah mungkin orang itu punya tugas khusus untuk mengurangi dosa-dosa, mengurangi kejelekan-kejelekan orang di sekitar situ. Maka saya pastikan mbak-mbak kangkang kalau melihat tempat-tempat yang seperti ini, kumuh, jorok, lokalisasi, itu elek-elek gitu. Ya, sambil baca istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim, semoga saya dan semua yang di sini diampuni oleh Allah. Jangan dijelek-jelekin, jangan dijongkrok-jongkrokin, neraka kamu. Enggak boleh kayak gitu. Kalau memasuki madhabnya Imam Syekh Hatim Al-Asam, mati dalam simbol merah, simbol hitam ya, simbol hitam. Terus ketiga, mati dalam simbol putih, wa mautu abyad, mati dalam simbol putih, yaitu meninggal dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan lapar, ya, dalam kurung jauh dari gemerlap dunia, jauh dari gemerlap dunia. Ini luar biasa. Saking ingin menjaga dirinya dari perkara syubhat, saking ingin menjaga dari yang haram, bahkan itu dia rela untuk makan seadanya, ya, makan yang halal meskipun sedikit, meskipun tidak sampai memenuhi standar, karena memang yang ada seperti itu, ya kan, tidak berlebih-lebihan dalam mengakses dunia. Dan saya ingat sekali dengan kematian yang model seperti ini, ya mungkin yang bisa saya ceritakan ya, ini semoga masuk sebelumnya kita itu sundan betul ini. Bagaimana Simbah Munawir Kerapia, Simbah Ali Maksum Kerapia, menantu beliau itu ketika akan meninggal semua hartanya diserahkan, gitu, kepada anak, kepada santri, kepada yayasan waktu itu pondok, sehingga beliau meninggal gak punya apa-apa sama sekali. Bahkan baju yang dipakai pun sudah diberikan. Baju kaos yang tak pakai ini dalam rangka berbaring di kasur ini, yang saya tidak lama lagi akan meninggal insya Allah, ini sudah saya serahkan kepada santri namanya A. Saya ingat betul, santri A ini jadi kiai dan guru saya, namanya Pak Ali Asad. Ini sudah dikasihkan. Jadi nggak bawa-bawa, dalam keadaan meninggalkan apapun, meninggalkan dunia. Terus yang keempat, mati yang disimbolkan warna hijau. Mati yang disimbolkan warna hijau. Jadi harus berani memilih ya, kematian kita ini. Si mati yang disimbolkan warna hijau, yaitu berani meleburkan diri untuk memperbaiki dunia, berani meleburkan diri untuk memperbaiki dunia dengan akhirat, dengan amal akhirat ya, dengan amal akhirat. Insyaallah. Kabeh berani ditinggalkan, banyak begitu kesempatan yang bisa diambil, tapi lebih memilih untuk
memperbaiki ibadahnya, lebih memilih untuk membagi waktu untuk jamaahnya, lebih memilih waktu untuk bisa zikir lebih lama kepada Allah. Padahal kalau dia mau, maaf saja, mau diem atau mengiyakan meeting, hanya mendengarkan saja, hanya ngomong sekejap saja itu sudah miliaran. Kemarin kita iseng-iseng ngomong di kampus, wah seandainya di Indonesia ada 10 Ronaldo aja selesai. Kenapa? Ronaldo itu kalau gajinya ada di Juventus, dulu di Madrid, dulu di MU, punten. Atau Messi di Barca, punten. Itu kalau diilustrasikan sejam saja itu dapat gaji 60 juta. Nah, kalau kita di Indonesia ada orang 10 saja, se-Cirebon saja ada orang ini selesai. Paham ya? Artinya saya tidak bermaksud itu sebagai orang yang baik, teladan ya. Tapi maksud saya begini loh. Ya, dia punya kesempatan untuk meraih yang lebih kalau dia mau kerja tuh. Tapi resikonya apa? Lembur. Resikonya apa? Meninggalkan, maaf, yang penting-penting. Tapi itu ditinggalkan untuk apa? Memperbaiki urusan dunia, tapi dengan cara melakukan amal-amal akhir. Ya kalau saya seperti ini terus, kira-kira kalau saya dipanggil oleh Allah mendadak menurut kita, tapi nggak mendadak menurut Allah, kira-kira saya sudah siap belum sowan kepada Allah dengan seperti ini? Terus kemudian sadar, iya ya, ternyata saya nengok belakang, sangu saya masih jauh dari yang kata ideal. Terus kemudian ya sudahlah, saya bekerja ya sesuai dengan standarnya bekerja. Saya tahu Al-Quran itu mengatakan jadi menjadikan siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Ini hati-hati Mbak Kang. Saya tidak melarang Anda lembur, saya tidak melarang Anda kerja keras, tapi pastikan Anda tidak boleh lupa bahwa kehidupan akhirat itu harus menjadi bagian terpenting dari kehidupan kita. Kalau nggak kayak gini, stres nanti saya pastikan. Ya mohon maaf ya, di Jogja kita sudah pernah mengalami dunia-dunia seperti ini ya. Siang malam jelebut gitu ya, entah proyek buku, menggarap buku, terus seminar, acara-acara pelatihan, macam-macam. Dan kita rasakan uangnya banyak, memang betul itu. Mohon maaf ya, lebih dari kapasitas yang lain, tapi persoalannya adalah mengalami kehampaan, mengalami kekeringan. Maka saya pesan kepada adik-adik santri, ke depan nanti Anda harus punya manajemen waktu yang baik, bahwa dunia memang dikejar, harus diusahakan, tapi jangan sampai dunia itu menjadi sesuatu yang menimbulkan kerusakan untuk kita sendiri. Sebagaimana yang ilustrasi yang kami sampaikan kemarin ya, bahwa dunia itu adalah lautan, ibaratnya ya. Diri kita ini adalah kapal atau perahu. Akhirat itu adalah pulau yang dituju. Ingat, misi kapal ingin sampai ke pulau, tapi omong kosong, kapal bisa ke pulau tanpa melewati lautan. Nah, lautan itu penting nggak bagi kapal agar bisa lewat? Penting, tapi jangan salah persepsi. Air laut harus di bawah kapal, jangan di atas kapal. Karena kalau ada air kok di atas kapal, normalnya kapal ya tenggelam mesti, karena bukan kapal selam tentu. Itu artinya apa? Kapal tenggelam, nggak pernah sampai ke pulau. Artinya orang yang orientasinya adalah dunia tidak akan pernah sampai dunia itu sendiri, dan apalagi sampai ke akhirat. Itu saya kira ilustrasi yang paling gampang dulu ketika saya ngaji dengan Pak Agus Maftuh waktu itu di Jogja. Jadi kesimpulannya adalah yuk bareng-bareng kita proporsional dalam melihat dunia, dan mari kita mampu mempunyai semacam pilihan ya. Apakah mati dalam simbolkan tadi warna merah, mati disimbolkan warna hitam, mati disimbolkan warna putih, ataukah mati disimbolkan warna hijau? Tinggal pilih saja. Kalau kita benar-benar konsen ya, memang memilih jalan kita adalah jalan madhabnya para ulama sufi, para ulama-ulama tasawuf, ulama yang ahli ngaji Rasulullah. Ya, wallahu a'lam bishawab.